bisa menghabiskan waktunya di sekolah. Sedangkan aku membeli buku saja tidak sanggup, apalagi bersekolah. Tapi, apakah aku bisa menjadi mereka? Apa aku bisa? Inikah diriku yang sudah hampir umur 16 tahun, tapi masih dalam keadaan miris seperti ini. Dengan baju yang tidak karuan, wajah yang kusam, dan bau badan yang tidak satu orang pun ingin mendekati aku. Seharusnya di umur yang sekarang ini, aku memakai seragam putih, memakai celana abu-abu, memangkul tas, dan tidak lupa memakai sepatu bagus. Sudah tidak bisa bersekolah, ditinggal pergi, dan sekarang nasibku hanya menjadi seorang pemulung. Apakah tidak ada orang di luar sana yang ingin memedulikan kehidupan aku? Mengapa semua orang hanya memedulikan dirinya sendiri? Dan bahkan tak banyak orang yang mencaci makiku dengan kata-kata yang kasar dan mengatakan bahwa aku hanyalah sampah masyarakat saja. Mengapa dunia terasa tak adil bagi aku? Aku hanya sendiri dalam kegelapan. Aku dicekam dan aku dikekang. Aku takut biasa yang menyinari aku. Aku takut bermain-main di atas kepala dan memaksaku untuk masuk ke dalam dunia yang antah berantah ini. Di tengah keramaian kota metropolitan, aku hanya sendiri, kesepian di dalam gubuk tua yang tak layak tempat tinggal ini. Inikah yang dinamakan hidup? Egois. Dunia memaksaku untuk masuk, dunia menuntutku untuk bekerja. Padahal orang seusiaku hanyalah menuntut ilmu, menggapai cita-citanya. Ya, tapi apa daya, sekarang aku hanya seorang anak pemulung. Ya, memang inilah kehidupanku saat ini. Tetapi, apa kalian tahu? Banyak anak sekolah yang lewat di depanmu, bahkan lewat di depanku, yang seharusnya pada jam seperti ini mereka bersekolah, tetapi mereka hanya berjalan-jalan tertawa. Bukankah mereka seharusnya menuntut ilmu di gedung-gedung besar yang seperti itu? Tetapi kenapa mereka hanya berjalan-jalan tertawa seakan tidak memiliki beban? Sakit hati ini, miris, tentu saja miris hati ini melihat generasi penerus bangsa yang seperti itu. Aku heran kepada mereka. Mereka memiliki segalanya daripada aku, dibandingkan dengan aku yang hidup tanpa pendidikan, hidup tanpa harta warisan, dan hidup tanpa mengetahui apakah aku bisa makan dan minum. Aku heran kepada mereka yang hidupnya lebih daripada aku. Kadang kupikir, bagaimana tidak, sekarang banyak wakil-wakil rakyat yang meraung mengemban janji, korupsi di mana-mana. Ya, memang sudah sepantasnya itu terjadi, mengingat sekarang banyak anak muda yang moralnya merosot. Tapi apakah mungkin anak seperti itu bisa memimpin dan membangun negeri yang indah ini? Meskipun aku tidak bisa menjadi seorang pemimpin, tetapi aku memiliki semangat dan sifat yang tulus untuk membangun negeri yang indah ini, walaupun hanyalah sebuah angan. Terakhir, ayahku pernah berkata kepada aku,
jawab dengan seperti ini. Tetapi ayah, apakah ayah yakin aku bisa menggapai cita-cita aku? Apakah aku bisa dengan bermodal sifat dan hati yang tulus untuk menggapai cita-citaku, ayah? Nah, percayalah, meskipun kamu hanya seorang anak pemulung, tetapi ayah yakin suatu hari nanti kamu akan menjadi orang yang sukses, nak. Iya, begitu kata ayahku. Tetapi, akankah mungkin Tuhan aku bisa mencapai cita-citaku? Terkadang aku berpikir aku masih labil, dan apakah jiwaku harus terus melayang di dunia yang antah berantah ini? Tidak tahu aku berada. Apakah aku harus terus melayang di dunia yang gelap ini? Tetapi aku yakin aku bisa menggapai cita-citaku dan bertemu dengan ibuku segera. Meskipun itu tidak tahu kapan, dan asal kalian tahu, orang-orang sepertiku juga berhak memiliki mimpi. Bukan hanya kalian, orang-orang dari golongan pangkat tinggi yang semena-mena malah mencela kami. Camkan itu baik-baik. Ayah, aku selalu mendoakanmu ya. Aku rindu dengan kamu. Ibu, aku ingin bertemu kamu, Bu. Aku rindu sekali, Bu. Teruntuk kalian yang masih memiliki ayah dan ibu, patuhilah mereka. Jangan kalian menentang dan jangan kalian melawan kepada mereka. Sayangilah mereka, karena mereka adalah kisah kasih yang kenangannya akan terus terulang. Ya, tepuk tangan sekali.